Fighting trim! Is lever ready? Carcass shot if he please, gunners! Hurry, lad! Halo semuanya, selamat datang kembali di New Monster ID. Hari ini seperti biasa kita akan merecap sebuah film. Dan kali ini filmnya berjudul The Sea Beast. Ini adalah film petualangan animasi Amerika yang diproduksi pada tahun 2022. Menceritakan tentang seorang gadis muda yang melakukan perjalanan epik ke perairan yang belum dipetakan, sambil ditemani oleh para pemburu monster laut yang legendaris. So, kalau gitu langsung aja. Duduk yang manis dan selamat menonton. The world needs him. Pada suatu ketika di tengah samudra, tampak seorang anak kecil yang terlihat terombang-ambing pasca musibah yang menimpa kapal yang dia tumpangi. Dan gak ada yang selamat dalam insiden itu. Selama ratusan tahun, monster laut diceritakan telah muncul dan mendatangkan malapetaka terhadap umat manusia, khususnya para penjelajah lautan. Nah, sebagai respon atas hal itu, para pelaut kini mulai menjelajah keluar dengan kapal mereka, demi untuk berburu binatang buas di seberang lautan. Dan dari semuanya itu, ada yang dikenal dengan kemampuannya. Mereka adalah kru yang disebut sebagai The Inevitable, yang dipimpin oleh Captain Crow yang legendaris. Kisah tentang Captain Crow sendiri sangat terkenal, bahkan kisah itu diceritakan kepada anak-anak sebagai dongeng dikala sedang tidur. Ada seorang anak kecil yang bernama Macy, yang memulai petualangannya demi untuk mencari kebenaran tentang Captain Crow. Sementara itu di tengah laut, Captain Crow bersama dengan seluruh krunya terlihat sedang melakukan perburuan terhadap seekor monster yang dikenal dengan nama Red Buster. 30 tahun yang lalu, monster itu pernah membuat mata Captain Crow hilang sebelah. Karena itu, ini akan menjadi perburuan yang terakhir bagi Captain Crow, andai dia bisa membunuh makhluk itu. Didampingi oleh dua orang anak buahnya yang bernama Jacob dan juga Sharp. Mereka terus memburu kemanapun Red Blaster pergi. Tapi tiba-tiba suasana menjadi tegang ketika mereka mengetahui kalau ada kapal pemburu lain yang tiba-tiba diserang oleh monster yang lainnya yang bernama Brickleback. Nah, di sini Jacob menyarankan kepada Captain Crow untuk menolong para pemburu itu. Tetapi Captain Crow malah menolaknya. Namun karena Jacob ini terus mengingatkan tentang harus tolong-menolong nih sesama pemburu, maka Captain pun berubah pikiran. Dengan cepat mereka lalu berganti haluan dan kemudian menuju ke arah di mana kapal yang dipimpin oleh Captain Jim benar-benar membutuhkan bantuan. Captain Crow dan anak buahnya tiba tepat pada waktunya, dan dari sana mereka langsung memancing Brickleback yang menyerang kapalnya Captain Jim. Nah, setelah berhasil membuat monster itu mengikuti mereka, Jacob lalu merencanakan serangan kejutan. Furl the maiden fore! Here we go. Bukannya kabur, si monster kini malah semakin marah, yang kemudian melakukan serangan tepat dari arah bawah. Saking besarnya, tubuhnya sanggup menghancurkan kapal itu. Beberapa orang terluka termasuk Captain Crow yang juga hampir menjadi korban. Namun untungnya berkat aksi heroik yang dilakukan oleh Jacob, semuanya bisa dikendalikan. Nah, Jacob sempat terjatuh ke dalam air, dan bahkan dia juga hampir ditelan hidup-hidup. Tapi emang karena Jacob ini udah dasarnya emang jago, dia masih bisa survive, meskipun harus gelantungan di badan si monster. Sampai kemudian giliran Captain Crow yang melakukan aksinya. Nah, setelah merasa menang, Captain Crow kemudian turun ke dalam dan berniat mengambil tanduk si monster sebagai oleh-oleh. Tapi ternyata si monster masih hidup cuy. Makhluk itu menangkap Crow dan menariknya ke dasar laut. Captain! Captain!
Kemudian setelah kejadian itu, kapal mereka harus diperbaiki karena kerusakan yang lumayan parah. Karena itu, Captain Crow memutuskan untuk kembali pulang menuju ke tempat asal mereka yang diberi nama Tree Bridge. Dalam perjalanan, Crow memberitahukan sesuatu kepada Jacob. Begitu misi mereka mengalahkan Red Blaster berhasil, si Kapten berencana untuk pensiun dari dunia perburuan. Dan setelah itu, dia akan menjadikan Jacob Kapten yang baru. Nah, tampuk pimpinan ini sebenarnya nggak bisa diserahkan kepada sembarang orang, alias harus turun-temurun. Captain Crow mendapatkan itu dari ayah dan kakeknya. Lantas, kenapa Captain Crow mau memberikannya kepada Jacob, yang notabene bukan anak kandungnya? Nah, jadi si Jacob ini adalah si anak kecil yang terdampar di bagian awal tadi. Dan kebetulan Captain Crow menemukannya. Dan sejak saat itu, Jacob sudah dianggap kayak anaknya sendiri. Next, kemudian para kru kembali ke tempat asal mereka untuk memperbaiki kapal sekaligus mendapatkan uang dari hasil tangkapan terakhir mereka, yaitu si monster hijau tadi. Kedatangan Captain Crow dan kawan-kawan disambut meriah oleh para penduduk, termasuk si bocil Macy yang sebegitu senangnya. Di momen itu, Jacob kemudian bertemu dengan Macy, yang juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Jacob. By the way, Macy ini bukan cuma penggemar beratnya Captain Crow, tetapi juga Jacob dan juga Sharp. Dalam obrolan mereka, Macy dengan polosnya meminta untuk bergabung bersama dengan para pemburu. Namun tentu aja Jacob menolaknya, dan kemudian menyuruhnya untuk pulang kembali ke panti asuhan. Esok harinya, Captain Crow, Jacob, dan juga Sharp menghadap Raja dan Ratu untuk menyerahkan tanduk dari Brickleback. Sang ratu sebenarnya sangat senang, namun dia menanyakan perihal di mana target utama mereka, yaitu monster kejam yang bernama Red Blaster. Selama ratusan tahun, kerajaan kecil ini berhasil mengirimkan para pemburunya untuk mengusir monster dari pesisir pantai, dan kemudian membawa rasa aman bagi mereka semua. Tetapi selama Red Blaster masih hidup, maka para penduduk akan tetap merasa takut jika berada di lautan. Nah, karena kegagalan Captain Crow, kini Raja dan Ratu akan memerintahkan untuk menggantikan mereka dengan sebuah kapal angkatan laut yang dijuluki sebagai The Imperator, yang dipimpin oleh seorang laksamana yang bernama Hornagold, yang rencananya akan melanjutkan perburuan Red Blaster. Karena suasana udah mulai tegang nih, Jacob lalu mengusulkan agar krunya diberi satu kesempatan lagi untuk membunuh Red Blaster. Jika mereka berhasil, Jacob meminta untuk diizinkan melakukan perburuan seperti biasanya. Tapi kalau si laksamana Hornagold ini yang menang, maka mereka berjanji akan pensiun menjadi pemburu. Dan rupanya saran itu diterima oleh Raja dan Ratu. Next, kemudian mereka semua langsung berlayar sambil mempersiapkan persenjataan guna melawan Red Blaster. We're ready, Captain. We'll hit it with fire, then go for a sleigh ride. Di tengah jalan, para kru menemukan kalau ada seorang penyusup yang mencoba naik tanpa sepengetahuan mereka. Dan ternyata dia adalah si Macy, bocil yang bertemu dengan Jacob di malam sebelumnya. Macy sebenarnya terinspirasi untuk menjadi pemburu, dikarenakan mendiang orang tuanya yang meninggal pada saat berburu. Tapi bedanya, kedua orang tua Macy bukanlah dari kaum pemburu, melainkan dari anggota kerajaan. Nah, singkat cerita nih, pada suatu malam, Inevitable secara tiba-tiba diserang oleh Red Blaster. Fighting trim! Is ever ready? Carcass shot if he please, gunners! Hurry, lad! Fire! Monster itu muncul dari kedalaman lautan dan membuat semua orang tampak kewalahan. Tapi tetap anak buah Crow melakukan perlawanan, yang kemudian membuat Red Blaster malah menarik kapal Inevitable. Makhluk itu kemudian membuat pusaran air, yang secara nggak sengaja malah membuat Macy hampir aja terjatuh. Di tengah kondisi kapal yang nggak memungkinkan, Jacob lalu memberi saran untuk memotong tali yang menghubungkan antara kapal dan juga Red Blaster. Namun rupanya Captain Crow menolaknya. Dia nggak mau kalau harus kehilangan musuhnya untuk kedua kalinya. Macy yang mendengar hal itu mencoba memotong tali tersebut, di mana itu malah membuat Crow menjadi marah. Di luar dugaan, Jacob juga terpaksa harus melawan perintah Captain Crow. Jacob mengizinkan Macy untuk memotong tali yang menghubungkan antara kapal ke Red Blaster. Akibat aksinya itu, para kru selamat dari bahaya. Tetapi itu berarti mereka sekali lagi membiarkan Red Blaster melarikan diri, dan menyebabkan Captain Crow menjadi marah. Captain Crow menodongkan senjata dan menuntut Jacob untuk membawa Macy kepadanya. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba Red Blaster muncul lagi.
Nah uniknya Jacob dan Messi masih hidup cuy. Mereka berada di mulut Red Blaster. Karena penasaran, mereka kemudian berpetualang di dalam tubuh si monster. Sampai kemudian mereka berada di lubang hidung Red Blaster. Anehnya monster merah ini sepertinya sedang menuju ke sebuah pulau. Dan benar aja, mereka tiba di pulau misterius. Red Blaster ini tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang, yaitu kejam, brutal, dan sadis. Malah Jacob dan Messi dicuekin begitu aja, sambil berjalan masuk ke dalam hutan. Nah karena hari sudah mulai gelap, mau nggak mau Jacob dan Messi harus bermalam di pulau ini. Pada saat akan beristirahat, Jacob menjelaskan, memang benar kalau dulunya para monster sering muncul di daratan. Namun begitu orang-orang mulai melakukan perburuan, situasinya menjadi berbalik. Di sini Messi sempat merasa, bagaimana jika sebenarnya manusialah yang mengganggu monster-monster itu. Singkat cerita, esok harinya Messi bertemu dengan seekor makhluk kecil yang kemudian diberi nama Blue. By the way, Red Blaster sebelumnya itu juga diberi nama oleh Messi dengan sebutan Red. You name that one red, you name this one blue. Ternyata di pulau ini dihuni oleh beberapa binatang buas cuy, dimana sekarang mereka berdua terjebak di antara monster-monster kuning yang baru aja menetas. Dan bukan cuma itu, induknya yang gede banget ini juga ikutan muncul dan mengejar mereka. There she is. Come on. Nah, setelah berhasil naik ke perahu, Jacob lalu memilih untuk singgah di sebuah pulau yang bernama Rampeper. Namun belum juga jauh dari pantai, tiba-tiba Jacob hampir aja dimangsa oleh monster kepiting ini. Andai Red Blaster nggak segera muncul. Pertarungan seru pun terjadi di antara kedua monster. Sampai kemudian dibantu oleh Jacob dan Messi, Red Blaster bisa mengalahkan si monster kepiting. Dalam kejadian itu, Messi untungnya berhasil ditolong oleh Blue. Tapi yang lebih parahnya lagi, perahu mereka rusak cuy. Dan sebentar lagi bakalan tenggelam. Karena nggak ada jalan lain, Messi malah memilih untuk mencoba meyakinkan Red untuk membawa mereka berdua ke pulau Rampeper. Dan bener aja, dengan segala bujuk rayu Messi yang entah gimana caranya, pokoknya ini monster kayak setuju gitu dah untuk mengantar Jacob dan juga Messi. Sementara itu, Captain Crow yang percaya kalau Jacob udah mati, kini semakin terobsesi atas dendam dan keinginannya untuk membunuh Red Blaster. Dia lalu berniat mencari seorang pedagang tua yang bernama Gwen. Crow berniat melanggar peraturan para pemburu, yaitu menggunakan racun yang cukup kuat untuk membunuh Red Blaster. Balik lagi ke Jacob dan Messi yang berada di punggung Red. Dalam perjalanannya, Jacob mencoba menumbuhkan rasa percayanya, serta mendukung keyakinan Messi tentang makhluk yang mereka tunggangi ini sebenarnya nggak jahat. Mereka bahkan mencabut setiap tombak para pemburu yang menancap di tubuhnya Red. Nah, pada suatu malam, badai tiba-tiba menyerang. Karena nggak mungkin berada di atas, mereka lalu memutuskan untuk masuk ke tubuhnya Red dan nongkrong tepat di lubang hidungnya. Dari sana, mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa indah. Namun begitu melihat ke dasar laut, tampak suasana yang berbeda, di mana banyak sekali tulang belulang monster dan juga kapal-kapal pemburu yang udah karam. Nah, situasi itu kini mengusik hatinya Jacob tentang peperangan antara manusia melawan monster, yaitu penyebab sebenarnya terjadinya konflik tersebut. Jacob dan Messi juga nggak mengetahuinya secara pasti. Namun yang penting sekarang adalah bagaimana akhir dari semuanya ini. Singkat cerita, sampailah mereka di pulau Rampeper. Nah, rencananya setelah sampai di sana, mereka akan menumpang kapal apapun dengan tujuan kembali ke rumah. Di sini dengan terpaksa Messi harus berpisah dengan Red dan juga Blue. Begitu juga dengan Jacob yang ternyata dia sekarang udah berubah pikiran dan berjanji nggak akan menjadi pemburu lagi. Namun nggak lama setelah itu, tiba-tiba mereka mengetahui kalau Hornagold bersama dengan kapal imperatornya sudah ada di sana. Red yang marah langsung berusaha menyerang kapal itu, yang kemudian disambut oleh persenjataan berat. Akibatnya Messi menjadi terluka dalam kejadian itu. Red berhasil menghancurkan dan membelah Imperator menjadi dua bagian. Nah, kemudian pada saat Red bersiap akan membunuh Hornagold, tiba-tiba Jacob menghentikannya, hanya untuk sekedar memberitahu kalau Messi sedang terluka. Tapi belum sempat berbuat apa-apa, tiba-tiba muncul lagi nih Captain Crow bersama dengan anak buahnya. Red yang mengetahui kalau ada musuh lain langsung melakukan serangan. Namun ada sesuatu yang nggak diketahui oleh Red, yaitu Captain Crow ini sekarang sudah membawa sebuah senjata dengan racun mematikan yang bisa membunuh monster apapun.
Red Blaster pun harus kalah dan hampir mati. Captain Crow emang sengaja membuatnya agar tetap hidup, supaya bisa dibawa dan dipamerkan kepada raja dan ratu. Next kemudian Messi tersadar kembali, yang ternyata dia bersama dengan Jacob sekarang sedang bersama dengan Captain Crow. Tetapi dengan kondisi Messi yang harus dikurung di dalam kamarnya. Nah, ketika hampir sampai di lokasi tujuan, Blue tiba-tiba muncul dan kemudian melepaskan Messi. Tapi setelah bebas, Messi secara nggak sengaja menemukan bukti kalau dari semua buku yang pernah dia baca tentang binatang buas dan para pemburu, ternyata itu adalah propaganda yang dibuat oleh pihak kerajaan, di mana monster-monster itu hanya akan menyerang untuk membela diri. Kemudian di depan semua orang, Captain Crow kini memamerkan tangkapannya. Dari sana, Crow berjalan dan bersiap untuk membunuh Red di depan umum. Captain! Crow dan Jacob kemudian saling bertarung, sementara Messi bersama dengan Sharp yang sekarang mulai mempercayai kalau monster ini sama sekali nggak jahat, di mana kemudian mereka melepaskan Red dari ikatannya. Karena masih terkena efek dari racun sebelumnya, Red kini terlihat sempoyongan. Kesempatan itu dimanfaatkan anggota kerajaan untuk melancarkan serangan. Red mulai menyerang balik. Tapi begitu dia melihat Captain Crow, seketika itu juga dia memilih untuk menghabisinya terlebih dahulu. Namun di luar dugaan, Messi lalu muncul dan menghentikan Red. Bersama dengan Jacob, mereka berdua mencoba meyakinkan Red untuk gak membunuh Crow, sekaligus mengakhiri peperangan ini. If you do this, it never ends. No more monster hunting! Dan setelah itu Messi beraksi kembali. Dia memberitahu semua warga kalau buku cerita tentang kejahatan yang dilakukan oleh monster adalah karangan dari raja dan ratu terdahulu, dan kemudian menjadi sebuah kebohongan yang turun-temurun. Nah, mendengar kenyataan itu, semua warga kemudian meminta untuk melepaskan si Red Blaster. Begitupun dengan sang jenderal yang juga menolak untuk melakukan serangan, dan termasuk si Captain Crow. Sadar juga dia cuy. Semenjak saat itu, Red dan monster laut yang lainnya kini dibiarkan sendirian, tanpa gangguan dari manusia. Sementara Messi, Jacob, dan Blue kini memulai hidup baru mereka sebagai satu keluarga. Wow, keren banget filmnya cuy. Gua harap setelah ini kalian tonton deh filmnya. Seru cuy, apalagi karakter Messi gua suka banget. Tadinya gue pikir kalau ada bocil biasanya ada aja sialnya. Tapi ternyata enggak, dia memainkan hampir seluruh bagian penting di dalam filmnya. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.